Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bagus, selaku dosen pengampu mata kuliah kriptografi. Perkenalkan, nama saya Royan Aditya, NIM 123226174 dari kelas kriptografi kelas IFB. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul website pengaduan masyarakat. Nah, sebelumnya untuk pengaduan masyarakat sendiri itu terdapat di fitur nanti user menginput pengaduan masyarakat aduannya, lalu saya super enkripsi dengan vGenerate dan AES. Langsung saja. Untuk halaman login page sendiri berisi inputan email dan password yang telah user miliki. Jika belum memiliki akun, maka bisa sign up terlebih dahulu atau register terlebih dahulu. Nah, beginilah kurang lebih codingan yang saya buat untuk login page ini sendiri. Lalu register. Halaman register page berisi form pendaftaran akun yang meminta user menginputkan nama, username, email, dan password. Di sini saya menggunakan algoritma kriptografi hash MD5 untuk mengencrypt passwordnya nanti, agar passwordnya nanti di dalam database itu tidak plain text gitu. Jadi nanti di database-nya nanti berupa ciphertext begitu. Tapi nanti usernya juga tetap bisa menginputkan plain text-nya begitu, Pak. Nah, seperti ini kurang lebih register page codingan yang saya buat. Oh ya, di MD5 tadi di sini ya. Jadi select hash password MD5. Nanti connection-nya akan select user, di mana username-nya tuh cocok atau email yang cocok. Lalu ini untuk yang algoritmanya, kalau ini yang tampilannya begitu. Lalu untuk algoritma MD5 sendiri, ini saya gunakan untuk password. Enkripsi menggunakan hashing, fungsi password hash digunakan untuk melakukan hashing pada kata sandi dengan memanggil library hashlib dari Python. Hashing adalah proses mengubah data menjadi string unik menggunakan algoritma tertentu. Dan di sini adalah codingan saya yang telah saya buat terkait algoritma MD5 sendiri. Nanti di sini akan memanggil library dari Python. Lalu nanti hasilnya passwordnya akan terenkripsi seperti ini di database-nya. Lalu lanjut untuk jika user udah login, maka user pertama akan diarahkan ke sini di halaman super enkripsi dan super deskripsi. Jadi di sini kita bisa, kan tadi saya itu ya judulnya pengaduan masyarakat. Nah, saya untuk enkripsinya itu enkripsi dan deskripsinya itu mengebuatkan judul pengaduan, kronologi, dan kunci dari super enkripsinya. Di halaman ini berisi form pengaduan di mana user menginputkan sesuai yang ada di form. Di sini form tersambung ke database dan untuk judul laporan dan kronologi di super encrypt menggunakan algoritma vGenerate, Cipher, dan AES. Nah, begini untuk codingan dari super enkripsi dan super dekripsi. Lalu untuk menu steganografi LSB. Di sini saya menggunakan LSB pada halaman ini berisi opsi untuk sisipkan pesan dan baca pesan. User akan mengunggah gambar dan pesan yang ingin disisipkan. Ketika gambar sudah disisipkan, gambar hasil steganography dapat di-download, lalu dapat dipecahkan lagi dengan memasukkan gambar hasil steganography tersebut. Jadi di sini kita upload
gambarnya, lalu kita masukkan pesan rahasianya, sisipkan. Lalu ini juga bisa di drop down jika mau memecahkan pesan dari gambar yang sudah di-download tadi. Nah, begini kurang lebih untuk codingan steganografi LSP-nya. Sini kurang lebih saya juga itu sih, Pak, pakai library dari Python image. Lalu untuk terakhir, enkripsi file dan deskripsi file menggunakan Vernet. Di halaman ini berisi opsi untuk enkripsi dan deskripsi file menggunakan metode Vernet. Kurang lebih sama dengan patch steganografi. File yang terenkripsi nantinya bisa di-download untuk di-decrypt. Nah, kurang lebih seperti ini menunya, codingannya untuk menu enkripsi deskripsi file menggunakan Vernet. Oke, langsung saya demokan saja program saya. Oke, langsung saja saya akan mendemokan program yang telah saya buat menggunakan Python yang nantinya akan di-deploy di Streamlit. Ini langsung ke halaman login. Misalnya saja kita belum punya akun gitu ya. Nah, nama lengkap siapa ya? Cryptography. Cryptography. Oke, jika user udah selesai melakukan registrasi, langsung diarahkan ke page login. Tadi namanya crypto dan passwordnya crypto juga. Ya, salah. Di sini adalah page enkripsi dan deskripsi, judul pengaduan dan kronologinya. Misalnya saya akan masukkan apa ya? Jalanan rusak. Jalanan rusak di RT 9 Desa Kebosari. Kuncinya coba kita angka saja. Enkripsi. Ini hasil enkripsinya, juga kronologinya. Coba kita deskripsiin. Nah, dari ciphertext tadi yang dihasilkan dari programnya, dan kita deskripsi lagi, ketemu nih kalimat yang kita masukin tadi. Oke, untuk page ini udah, langsung di stenografi aja. Di sini saya bisa menyisipkan pesan dan baca pesan. Coba kita menyisipkan pesan saja. Nah, pakai foto ini saja. Generasinya apa ya? Ini. Jika udah berhasil disisipkan, maka tampilannya akan seperti ini. Dan
Data stenografinya disimpan ke database. Jika kita unduh, ini akan berformat seperti ini, stego_image.png. Lalu kita baca pesan di download tadi. Coba baca pesan. Nah, di sini udah terbaca pesannya, yaitu foto Ryan, sama seperti yang saya inputkan tadi. Oke, lanjut yang enkripsi file. Nah, di sini saya bisa menjerat kunci baru atau gunakan kunci yang ada. Coba kita menggunakan generate kunci aja ya, biar nggak bingung juga. Enkripsi file. Oke. Coba file praktikum algoritma ini. Nah, sama seperti steganografi tadi, file yang udah kita enkripsi juga bisa langsung disimpan ke database. Nah, kita unduh aja. Nah, untuk file ini saya menggunakan format .encrypted. Jadi nanti kita misalnya untuk membuka manual nanti tidak bisa kebuka gitu. Tapi di depannya ada format aslinya .docs ini. Terus deskripsi coba. Proses. Nah, file berhasil di deskripsi. Coba kita unduh juga. Nah, seperti ini file yang sudah di deskripsi tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama adalah algoritma hash MD5 sendiri. Pada hash ini saya cuma ambil library dari Python, impor dari Python ini. Lalu untuk encrypt vGenere yang mendeklarasikan plain text dan key. Nanti key-nya sama dengan key.upper. Untuk encrypted text-nya nanti himpunan kosong, di himpunan kosong dulu, lalu key index-nya 0. Untuk for char in plain text, if char is alpha, nah di sini bisa membaca untuk mengenkripsi untuk huruf kapital dan huruf kecil gitu. Jadi di sini char is super. Di sini juga menggunakan key index. Dan di encrypted text-nya kurang lebih sama, kita menggunakan dan shift base. Di sini nanti key index-nya jadi plus sama dengan 1. Jika tidak sesuai dengan ini, maka encrypted text-nya berupa char gitu. Dan untuk decrypt-nya kurang lebih sama, cuma dibalik aja sama yang encrypt tadi. Kita masih menggunakan char is alpha, shift base, shift, decrypted text, dan key indexnya juga masih sama. Lalu kan saya menggunakan super enkripsi vGenere dan AES, dan di sini saya bikinnya urut gitu. Jadi di enkripsi di vGenere dulu, lalu ke AES. Di sini saya impor juga. Ini impor AES menggunakan library dari Python. Dan nanti AES ini akan mencari random bytes berupa 16 bytes. Lalu untuk membuat zipper object dan data enkripsinya, nanti zippernya nanti memanggil AES lagi dan membuat zipper baru gitu,
menggunakan mode CBC. Untuk convert ke teksnya menggunakan pad text encode, lalu menggunakan block size. Untuk encrypted datanya nanti combine dengan encrypted data yang berupa raw yang ini. Lalu return ke base 64 untuk menyimpan storage-nya. Lalu untuk decrypt-nya kurang lebih sama dari encrypted-nya, cuma dibalik aja. Nah ini kan return-nya none ya, ini return-nya base 64 gitu. Nah untuk super enkripsinya saya buat seperti define baru gitu, yang memanggil dari kedua div tadi. Dan super enkripsinya juga sama seperti ini. Saya akan menjelaskan untuk steganography LSB-nya sendiri. Nah di sini saya membuat div embed message yang mendefinisikan image dan message-nya nanti yang akan diinputkan oleh user. Lalu gambar yang akan dikonversi nanti akan dikonversi ke RGB jika dalam mode lain. Lalu untuk menandai ini udah di steganography, maka ini akan saya tambahkan seperti ini untuk penanda akhir pesan. Untuk load gambarnya menggunakan array numpy. Lalu di sini if message underscore length lebih dari image array.size, itu memeriksa apakah gambar cukup besar untuk pesan. Jadi jika pesan terlalu panjang untuk gambar ini nanti nggak bisa gitu. Lalu ubah array menjadi satu dimensi untuk memudahkan manipulasi, menggunakan fat underscore image sama dengan image underscore array.receive -1. Nah untuk sisipkan bit pesan ini saya menggunakan message underscore length tadi, yang nanti akan mendefinisikan bit sama dengan integer binary message. Oke, untuk mengembalikan ke bentuk array aslinya, saya menggunakan modified image sama dengan flat image.receive. Untuk receive itu untuk mengembalikan ke bentuk array aslinya. Nanti di return juga ke array-nya aslinya gitu. Lalu untuk membaca pesan yang dihasilkan dari gambar, saya ini mengecek dulu apakah gambar ini RGB atau gambar ini dikonversi gambar ke RGB atau jika dalam mode lain. Lalu load gambar sebagai array numpy kurang lebih sama seperti tadi. Dan di sini aja yang beda, ekstrak bit LSB-nya. Kita bisa binary message-nya nanti bisa menyesuaikan dengan flat image array-nya tadi. Kurang lebih kayak gini. Full message integer binary message-nya seperti ini. Nah ini untuk tampilannya untuk steganography. Oke, lanjut ke page terakhir yaitu encryption file dan dekripsi. Di sini saya menggunakan Vernet yang merupakan library dari Python. Ini dari cryptography.vernet, saya import Vernet-nya. Oke. Saya membuat file underscore encryption description page yang berisi keseluruhan dari page file tersebut.
jika actionnya enkripsi file, nanti encrypted datanya sama dengan vernat.encrypt file data. Jadi vernatnya nanti mengambil file data yang udah di input oleh user, lalu jika save file data itu masukkannya ke database. Ini masukkan ke database. Lalu jika sukses untuk enkripsinya, maka ada notice seperti ini nantinya. Oke, untuk deskripsinya seperti ini. Deskripsi decrypted unsecure data sama dengan vernat.decrypt. Kurang lebih sama seperti encrypt tadi. Bedanya adalah di sini itu enggak file yang di deskripsi itu enggak dikirim ke database lagi karena kita hanya mendownloadnya dari yang encrypt tadi kan. Ya di sini terlihat bahwa hanya yang encrypted nantinya. Maksudnya yang formatnya .encrypted gitu. Jika sudah sukses seperti ini, jika mundur seperti ini juga. Oke. Untuk generate key-nya sendiri itu saya menggunakan library saja, nanti otomatis gitu generate key-nya. Untuk di patch file enkripsi dan deskripsinya. Mungkin cukup segitu dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.